Shalom saudara, salam jumpa dengan kami di Salat Ministry yang sangat dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, luar biasa ya. Saat ini kami mau berbincang-bincang, kedatangan tamu dari jauh ya. Dari Sumatera loh. Saya jemputnya pakai helikopter. Kita mau berbagi kesaksian ya. Saya menjumpai pemuda ini yang sungguh luar biasa, mempunyai kesaksian di mana lewat kesaksian hidupnya ini dia boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi ya. Tuhan melawat dirinya menjadi miliknya. Kalau pepatah dunia katakan tidak kenal tidak sayang ya. Yeah. Nah, saat ini saya akan bersama pemuda ini untuk berbincang-bincang, memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin kan saudara-saudara kita juga mau tahu nama, berasal dari mana gitu. Yeah. Tapi sebelumnya saya mau kasih pantun dulu nih. Yeah, Urang darek bapikek balam, nah, balam dibawa karawo-rawo. Nah, Partamo disampaikan salam ya. Salam sejahtera untuk kita basamu. Nah, luar biasa. Kita basamu di dalam Tuhan, luar biasa ya. Mari silakan Bang. Ya, shalom teman-teman. Terima kasih Bu Eli. Shalom, ya, shalom, selamat shalom. malam. Perkenalkan, nama saya Rizal. Nama baptisnya Christian. Oh. Jadi udah sempat dibaptis Juli tahun lalu 2020. Oh ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Eli atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Di kesempatan ini saya merasa apa ya, bangga gitu, seorang Bu Eli mau undang saya untuk kesaksian di tempat beliau. Amin, terima kasih. Saya Rizal, asalnya dari Padang. Wow. Ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Suku Melayu. Keluarga semuanya di Sumatera. Kalau untuk kesaksiannya, untuk itu pengalaman pribadi Bu Eli. Iya. Bagaimana Bang Rizal kok bisa percaya dan terima Tuhan Yesus gitu? Itu tepatnya itu di tahun 2013 tahun 2013 itu saya sempat mengalami kondisi yang boleh dibilang itu sudah kritis, hidup dan mati lah gitu. Jadi saya sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan full, 1 bulan. Dan saya keluar di rumah sakit itu pas hari ulang tahun saya, 16 Desember tahun 2013. Hadiah itu ya. Dan di waktu itu dirawat saya di Jakarta, saya sendiri, nggak punya saudara, keluarga. Ya, jadi di rumah sakit itu saya sendiri, Pak Eli. Iya. Jadi di rumah sakit itu nggak ada yang jenguk, nggak ada yang besuk gitu ya kalau orang dirawat gitu. Jadi paling teman-teman mungkin ada datang sekali 2 kali karena memang kesibukan mereka bekerja gitu ya. Nah, di rumah sakit itu setelah saya sempat keluar dari rumah sakit sebelumnya, waktu itu sempat dirawat, terus sempat pulang. Jadi yang sakit saya pertama itu saya nggak tahu itu nama medisnya apa. Cuman kulitnya itu terkelupas kayak sisik ular Bu Eli. Jadi kalau bangun pagi itu kulitnya itu udah di bed itu udah bisa dikumpulin. Oh ya? Wah. Jadi pagi-pagi itu udah banyak gitu. Nah, di situ sempat beberapa kali 1 minggu pertama itu saya dibolehkan pulang, jadi dikasih lotion buat biar nggak rontok gitu kulitnya. Nah, tapi beberapa selang waktu akhirnya saya merasakan sakit di kepala waktu itu.
dan akhirnya saya dirawat, dibawa ke rumah sakit lagi sama teman saya. Nah di situ awalnya cek segala macam, ternyata saya sakit meningitis. Oh gitu ya. Nah itu pas saat sakit meningitis itu banyaklah proses pengobatannya gitu, banyak tahap-tahapan yang saya lalui. Jadi minggu pertama, minggu kedua gitu, udah lama banget gitu kan. Terus di ruangan itu Bu Eli sempat di sebelah saya itu menanyakan, keluarga kamu di mana, katanya, sesama pasien gitu ya kan. Saya bilang waktu itu, keluarga saya di Sumatera dan di Jakarta saya sendiri. Saya bilang, saya di sini nggak ada saudara, nggak ada keluarga juga nggak ada. Saya bilang, kenapa nggak hubungin keluarga, katanya gitu kan. Dan di situ saya mikirnya, ya saya khawatir juga dengan kondisi ibu saya gitu kan. Jadi saya nggak kasih tahu keluarga kabar tentang saya dirawat itu. Takut jadi kepikiran ya takut keluarga jadi kepikiran. Setelah berapa lama akhirnya sakitnya ini saya rasa makin parah gitu ya, dan dokter pun juga sudah mengusahakan yang terbaik lah gitu. Jadi pada suatu ketika saya sempat dipasangin infus gitu yang dibalut aluminium foil. Nah di situ yang di sebelah saya ini mungkin kasihan gitu kan, nggak ada teman, nggak ada keluarga gitu yang datang. Akhirnya dia samperin saya. Nah ibu-ibu ini bilang, saya boleh nggak doain kamu, katanya. Tapi dalam keyakinan saya, kata ibu itu ya. Karena saya nggak berpikir yang namanya itu kan niat baik seseorang ya Bu ya, nggak mungkin saya tolak gitu. Ya, pengen sembuh ya. Gitu. Dan mungkin beliau juga kasihan gitu. Nah akhirnya ya saya persilahkan, saya perbolehkan gitu kan. Nah di situ saya mendengar doa dia itu dalam nama Tuhan Yesus, meminta saya dipulihkan, saya disembuhkan gitu. Minta saya dipulihkan dalam nama Yesus agar saya penyakitnya disembuhkan gitu kan. Jadi ibu itu berdoalah dalam waktu itu keyakinan dia gitu kan. Saya nggak tahu itu, maksudnya saya nggak mention gitu orang Kristen atau orang apalah gitu ya kan. Pengen sembuh lah gitu ya. Sempat beberapa kali lah, 2 kali dia doakan saya waktu itu, dan pada saat terakhir itu saya sempat dengar pembicaraan antara perawat sama dokternya. Dan dokter bilang mereka udah angkat tangan gitu. Jadi cuman mujizat aja yang bisa menyembuhkan gitu. Nah di situ saya juga merasa saya udah pasrah gitu Bu Eli. Dimana saat itu kalau saat dipasang infusan itu, dokter datang ini bawa suster, bawa infusan itu dipasang, saya itu kedinginan gitu. Jadi sampai sekarang pun saya nggak kuat kedinginan. Jadi pas saat infus itu jalan masuk ke dalam tubuh saya itu gemeter luar biasa. Nah ini kalau di ruang dingin gini gimana nih? Kalau sedikit kedinginan sih. Perlu dimatikan aja nggak apa-apa. Nggak harus dimatikan juga, nggak apa-apa. Jadi kedinginan gemeter gitu, kayak naik becak gitu, kayak gitu. Itu bisa 1-2 jaman. Aduh, gimana, saya nggak bisa bayangin. Itu dingin luar biasa, nggak bisa pakai selimut tebal gitu. Karena waktu itu sempat dikasih selimut gitu sama susternya, itu nggak mempan. Jadi sehari itu bisa 2-3 kali pasang infus itu, dan saya ngalamin itu kalau infusan itu masuk gitu. Sampai suatu titik saya udah pasrah gitu, saya sudah menyerah istilahnya. Tuhan, maksudnya waktu itu saya juga masih sholat gitu dulu. Saya udah pasrah gitu ya kan. Saya berdoa sama Tuhan dalam keyakinan saya yang lama tentunya.
kalau memang waktu saya sudah sampai detik ini, sampai saat ini, tolong dipermudahkan jalan saya bilang gitu kan. Saya sudah nggak kuat, saya bilang gitu. Jadi kan saya sempat sholat, saya nggak tahu itu siang atau malam karena lampunya selalu nyala. Nyala, iya, di ruang seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa dikecilin sedikit, nggak apa-apa, boleh. Di ini dimatikan dulu. Iya. Dimatikan dulu, Om. Iya. Ya, Oke, jadi lanjut. Jadi di situ saya benar-benar udah pasrah banget, udah nggak punya kekuatan gitu. Dan saya berpikir, kenapa saya juga pasrah, karena saya ngeliat kondisi saya juga, kulit saya itu udah kayak orang negro, Bu Eli. Hitam banget. Oh gitu hitam. Ya. Kulit saya lebih hampir sama lah sama kulit kita umumnya gitu ya. Tiba-tiba berubah seperti itu gitu kan. Jadi kita maksudnya depresi juga, maksudnya kok bisa gitu kan. Nah di situ saya juga udah pasrah lah, udah selesai aja gitu maksudnya gitu kan. Itu akibat apa ya bisa hitam gitu? Mungkin karena nggak tahu obatnya dosisnya terlalu tinggi iya. Atau apa, atau efek dari apa, kita nggak ngerti. Tiba-tiba hitam semua kulitnya ya, berubah. Iya. Jadi di situ saya udah pasrah aja. Dan waktu itu saya biasakan sholat kan, tapi memang udah nggak bisa bergerak, cuman terbaring aja gitu. Tapi tetap saya sholat dan minta sama Tuhan. Pada satu titik saya klik gitu, kok saya sudah sampai ini, udah mau finish loh hidup saya loh. Saya bilang kayak gitu di situ ya waktu itu. Ini udah mau finish loh hidup saya, tapi kok masih minta jalan yang lurus. Jadi selama ini yang saya jalanin, saya tujuannya kemana gitu, nggak tahu tujuannya kemana gitu. Minta dari dulu tapi belum tunjukin ya, belum dapat ya. Iya. Jadi kan setiap sholat itu, tiap rakaat itu kan ada Al-Fatihah ya, yang ihdinas siratal mustaqim gitu ya kan. Nah saya tek di situ, saya posisinya, dan saya kepikiran gitu, ini saya udah mau mati loh. Maksudnya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya masih minta petunjuk jalan yang lurus. Dan saya nggak tahu tujuan saya kemana ini gitu ya kan. Nah di situ saya ngerasa silau gitu, dalam kondisi terlentang terbaring itu saya ngerasa silau, Bu Eli. Nah di situ dari cahaya itu yang saya lihat di depan itu, di depan saya kan posisi terbaring, saya lihat di depan saya itu silau gitu ya kan. Nah dari sinar itu saya mendengar suaranya lebih kurang seperti ini, Bu Eli. Mari katanya. Saya kalau ingat itu jadi ini ya, ada tangan yang mau menggapai saya gitu, kayak orang tua manggil anaknya gitu ya kan, Bu Eli ya. Jadi waktu sholat ada tangan yang menggapai gitu, mengulurkan tangan gitu ya. Mengulurkan tangan. Iya. Nah di situ dia berkata, mari datanglah padaku, katanya. Ikutlah denganku, katanya gitu kan. Dan pada saat itu saya merasa saya nggak tahu kayak terbang atau gimana, dan saya ambil gitu, dan saya peluk, dan saya dipeluk gitu, Bu Eli. Nah dalam pelukan itu saya merasakan, kalau dulu saya belum kenal damai sukacita, belum tahu. Yang saya tahu, saya merasa nyaman banget gitu kan, tenang, damai gitu kan, pikiran tuh kayak ya plong aja gitu, damai. Terangkat beban kita gitu ya. Luar biasa. Nah dalam di pelukan itu saya nggak sengaja menoleh ke belakang, ke samping gitu kan. Ternyata saya lihat ada jasad saya di bawah situ. Saya melihat infusan saya udah dicabut gitu kan, dan saya selimutnya ditutupin gitu ya sama suster gitu kan. Dan saya cuma bilang, saya belum bisa ikut sekarang, bilang gitu.
belum waktu Iya. pulang. Iya, saya belum bisa ikut sekarang. Saya masih mau ketemu ibu saya bilang. Masih mau ketemu keluarga saya bilang. Karena 2008 ke 2013 waktu itu 5 tahun saya belum pernah pulang. Jadi saya minta, saya mau pulang gitu kan. Nah, saya nggak tahu itu berapa lama, tiba-tiba saya merasa kebangun gitu ya pagi, tiba-tiba suster hampiri saya. Suster bilang, Mas kondisinya udah baik, katanya gitu. Puji Tuhan. Dan sudah bisa pulang, katanya. Wow, gitu. dahsyat ya, luar biasa ya. Saya kaget gitu Iya, ya kan. Masa sih saya bisa pulang gitu. Padahal baru beberapa hari kemarin, 2 hari sebelum ini dokter udah angkat tangan loh. Iya. Gitu maksudnya Betul. dokter udah menyerah lah gitu kan untuk penanganan pengobatan saya gitu. Tapi kok tiba-tiba saya kok bisa gitu, maksudnya saya berpikir ke situ. Dan saya urus itu pulang, dan saya mau pulang pun saya bingung mau pulang kemana gitu kan, karena posisi saya ngekos dan saya sebulan itu udah nggak ngekos. Saya cuman hubungin teman saya udah diperbolehin pulang, tapi saya nggak tahu mesti pulang kemana gitu. Jadi teman saya ajak saya pulang ke rumahnya untuk sementara gitu. Nggak apa-apa, akhirnya saya ikut teman saya. Dalam perjalanan itu saya kepikiran sama ucapan ibu-ibu yang mendoakan saya tadi gitu. Dia berdoa dalam nama Yesus gitu ya kan. Tapi saya belum cerita sama teman saya. Saya di dalam perjalanan itu diam aja gitu. Akhirnya sampai rumah suasana udah nyantai gitu kan. Akhirnya saya cerita apa yang saya alamin gitu Bu Eli. Saya dengan apa yang saya alami gitu ya kan. Dan teman saya ini bilang, kebetulan dia orang Betawi waktu itu. Dia bilang cuman itu nggak ada katanya. Itu cuman jin atau iblis lah gitu kan. Kan kita tahu sendiri katanya kan bisa berubah apa saja mereka katanya gitu. Nah dari situ saya nggak pernah cerita sama siapapun gitu kan. Tapi di situ saya merasa saya bertanya-tanya gitu Bu Eli. Betul. Akhirnya saya dari situ kontrol lagi gitu kan, ke rumah sakit kan mesti harus cek up ya, rawat jalan gitu. Nah suatu ketika saya datang ke rumah sakit lagi, di ruang tunggu itu saya ketemu lagi dengan ibu-ibu yang lain, tapi beliau udah berdoa untuk saya. Tumpang tangan di sini saya, di pundak saya, dia bilang minta kesembuhan dalam nama Yesus juga. Nah dan saya berpikir, kok saya dipertemukan dengan orang-orang yang berdoa dalam nama Yesus gitu. Dan saya waktu itu belum berpikiran orang Kristen atau apalah gitu ya kan. Cuman waktu itu ya namanya niat baik seseorang ya saya terima gitu ya kan. Dan dengan kondisi saya yang waktu itu udah kurus, hitam gitu kan, hidup lagi Bu Eli ya. Udah memprihatinkan lah gitu. Jadi di situ saya kepikiran terus gitu. Jadi selama setahun itu Bu Eli saya mengurung diri di rumah. Kecuali saya kontrol ke rumah sakit baru saya keluar. Karena saya minder dengan kondisi kulit saya, tubuh saya gitu kan. Dan saya nggak pernah ketemu sama siapapun selama 1 tahun itu. Waduh. Ngurung diri aja di rumah gitu kan. Luar biasa. Dan puji Tuhan itu teman saya keluarganya baik, mau terima saya gitu. Dan di situ saya berpikir apa yang bisa saya lakuin ini. Masa saya cuma numpang gini doang gitu kan. Kebetulan saya punya basic dari restoran makanan gitu kan. Saya buat segala macem lah gitu kan. Untuk dijual gitu kan.
Akhirnya saya buat makanan buat makanan matang atau kue-kue kayak kering. kue kering gitu kan. Wah, pasti pinter ya, bisa masak ya. Sekedar bisa. Jadi saya kebetulan saudaranya punya kenalan gitu kan, akhirnya dijualin gitu. Nah dari situ saya coba bikin apa segala macam apa yang saya bisa lah gitu waktu itu. Nah setelah setahun itu saya nggak megang apa-apa, nggak punya handphone. Saya kalau kabarin ibu saya pulang cuman minjam handphone temen yang di rumah itu, karena waktu itu saya udah nggak punya apa-apa gitu kan. Di rumah sakit pun waktu itu saya punya HP BlackBerry dan itu udah dijual gitu kan untuk makan saya waktu di rumah sakit gitu. Nah di situ teman kerja saya satu lagi yang cewek ngajak saya ketemuan, najain kabar, ayo dong ketemu dong katanya kan. Tapi di situ saya masih belum berani untuk keluar untuk ketemu teman-teman gitu. Masih minder ya, masih minder, masih nggak pede ya. Gitu ya kan. Tapi akhirnya kebetulan saya pernah ke rumahnya dan pernah ketemu ibunya, Ibu Sunida, mungkin Boleh tahu ya. Iya tahu. Akhirnya dia telepon saya, kamu kenapa sih nggak mau ketemu, diajak keluar katanya gitu kan. Nggak apa-apa Bu, waktu itu saya masih manggilnya Ibu. Akhirnya dia bilang, kenapa kamu takut, kenapa kamu malu, kenapa katanya. Saya udah cerita lah kondisi saya lah. Dan akhirnya saya cerita, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah malu katanya. Bagaimanapun kondisi kamu, bagaimanapun bentuk kamu tetap anak saya katanya waktu itu. Di situ saya merasa ada ada semangat lagi gitu ya kan. Akhirnya waktu itu saya minta teman saya minta antar gitu untuk ketemu. Akhirnya kita ketemu. Waktu itu beliau ke gereja, bisanya cuma hari Minggu gitu kan. Akhirnya kita ketemu di Carrefour waktu itu, dan beliau selesai ibadah. Akhirnya kita ketemu, ya mungkin beliau kaget waktu itu, cuman nggak disampein gitu kan, tapi tahulah gininya gitu. Akhirnya ya bincang-bincang, ya kamu nggak usah takut, kamu nggak usah malu katanya, kamu tetap anak saya kok katanya. Nah di situ saya punya semangat lagi, dan sering beliau ajak saya gitu kan, kalau mereka pergi ibadah hari Minggu, beliau selalu telepon, ayo dong ketemu dong, nanti saya ada ibadah jam segini, kamu mau kesini nggak katanya. Akhirnya oh ya udah, waktu itu saya udah panggil dia Mami gitu. Ya udah Mami, nanti saya datang, saya bilang. Akhirnya jalan beberapa waktu, saya penasaran gitu. Akhirnya saya tanya juga waktu itu ke Ibu Ida, apa sih yang ibadahnya itu gimana sih gitu kan, nanya-nanya gitu kan. Akhirnya beliau, enggak, kita cuman ibadah doang, pujian sama Tuhan, baca firman katanya gitu kan. Jadi saya penasaran gitu kan. Akhirnya saya cerita sama apa yang saya alamin di rumah sakit itu. Ya beliau bilang gitu, kamu beruntung katanya, kamu bisa mengalami hal itu katanya. Sementara saya juga waktu itu sempat cerita sama teman saya juga yang Kristen juga, saya sempat cerita yang saya alamin. Teman saya bilang, kamu beruntung katanya gitu kan, kamu bisa berjumpa dengan Tuhan katanya gitu. Betul. Dan tidak semua orang mengalami perjumpaan pribadi. Saya aja, yang teman saya yang lain ini, teman saya aja yang Kristen dari lahir katanya, saya nggak pernah mengalami itu, nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan saya katanya gitu kan. Kamu beruntung dipilih Tuhan katanya gitu kan. Nah dari situ saya
tanda tanya gitu. Jadi makin penasaran gitu Bu Eli. Akhirnya suatu ketika saya nekat gitu Bu Eli masuk gereja. Jadi Bu Ida ini ibadah, dia datang jam 12. Saya datang lebih awal, yang ibadah pagi. Oh iya, biar nggak ketemu gitu. Iya. Nah, saya pas pagi itu ke gereja, saya dengan modal nekat karena waktu itu masih maraknya bom yang di Surabaya waktu itu gereja tuh. Oh iya betul. Jadi nggak apa-apa lah mau dibilang teroris, mau apalah, nggak apa-apa lah. Toh mau dibunuh juga saya udah pasrah gitu kan. Toh kalau saya hidup pun saya mau ngelakuin apa gitu ya kan. Dengan kondisi saya seperti ini, saya kayaknya udah nggak berharga gitu. Sementara kalau misalnya cari kerja pasti yang dicari good looking gitu ya kan, yang penampilannya menarik gitu. Nah di situ dengan modal nekat saya masuk ke gereja, dengan saya masih takut, masih was-was gitu karena identitas saya kan Muslim Islam ya. Dan waktu itu saya lihat, perhatikan gitu, kayak ada kartu member lah di gereja itu, dan saya nggak punya gitu kan. Akhirnya saya nyelip aja gitu, masuk nekat gitu. Akhirnya pas saya bisa masuk, saya lihat, saya duduk di tengah-tengah gereja itu. Saya duduk aja gitu. Itu ibadah belum mulai gitu ya kan, masih nyanyi-nyanyi gitu. Saya duduk di tengah. Akhirnya pas pendetanya udah naik atas mimbar, maksudnya udah sampaikan firman gitu, baca firman, tiba-tiba ruangan itu berubah Bu Eli. Saya merasa saya di atas langit, saya berada di atas awan gitu. Semuanya itu yang nggak ada siapa-siapa gitu, yang saya lihat itu cuman Pak Pendeta itu, saya, dan yang pemain musik itu gitu. Dan di depan itu panggung itu, altar itu, saya lihat sebuah senyuman yang saya lihat itu senyuman bangga gitu Bu Eli. Waduh, luar biasa ya. Senyuman kayaknya saya merasakan kedamaian yang waktu saya dipeluk gitu. Yang nyaman yang waktu dipeluk itu, saya merasakan itu waktu itu. Terulang kembali merasakan itu gitu. Di situ yang saya lihat, saya makin merasa berharga gitu. Ada kebanggaan dari senyuman itu kepada saya gitu. Nah di situ saya nggak tahu, air mata saya mengalir gitu aja gitu ya kan. Merasakan jamahan Tuhan. Iya. Akhirnya udah selesai, saya keluar gereja, saya ketemu Bu Ida di bawah, dan beliau kan jam 12 saya sudah selesai gitu kan, saya sudah keluar dari gereja. Akhirnya pas yang jam ibadah kedua itu, saya mau ikut masuk ke gereja, saya bilang ikut lagi gitu, mau ikut lagi. Tapi saya nggak bilang saya udah masuk gitu ya. Nah jadi pada saat itu dia bilang, kok kamu udah kayak orang Kristen katanya. Lah kok kayak orang Kristen, gimana gitu, saya penasaran gitu kan. Iya, kayaknya duduknya udah kayak jemaat lain gitu ya kan. Misalnya udah biasa, lagi, iya gitu, udah nggak kikuk lagi gitu ya. Saya nggak bilang kalau saya udah masuk yang pagi gitu. Akhirnya dari situ beberapa kali kalau beliau sempat, beliau telepon saya, mau datang nggak, ketemu nggak gitu kan. Karena waktu itu cuma sebatas ketemu doang. Tapi waktu itu saya sering bilang saya mau ikut masuk beberapa kali di itu. Akhirnya di tahun 2015 saya bilang itu kan 2013 ke 14 itu saya di rumah, dan 2014 saya ke 2015 itu saya beberapa kali lah sering ke gereja gitu. Cuman nggak sering banget gitu. Jadi pas 2015 itu saya bilang sama Mami saya mau masuk Kristen, saya mau jadi orang Kristen. Si Bu Ida kaget dong gitu ya kan.
kamu beneran katanya, itu kan mau masuk Kristen katanya. Karena mungkin beliau juga khawatir gitu, takut dia yang doktrin atau apa gitu ya kan. Saya bilang, saya yakin mami, saya mau dibaptis, saya bilang. Dan waktu itu saya nggak tahu apa-apa tentang Kristen gitu. Iya, masih belum ngerti lah ya. Belum ngerti. Iya, udah datang ke gereja aja udah bersyukur gitu ya. Dan saya di situ juga cuman duduk doang gitu. Iya. Cuman denger aja gitu. Dan di situ akhirnya beberapa kali ya udah, akhirnya beliau sempat nanya ke pengurus gereja gitu ya kan, gimana kalau mau baptis, katanya mesti ada surat ini gitu ya kan. Akhirnya waktu itu memang nggak memungkinkan. Nah, tapi puji Tuhan kemarin 2020 akhirnya pas kebetulan Pak Daud yang kemarin keluar penjara kenal sama Pak Abi Sapudin. Jadi saya dikenalkan dan di situ saya dibaptis sama beliau. Nah, iya. Bulan apa itu? Itu bulan Juli 2020. Oh, Juli 2020 ya, belum lama ya? Iya, belum lama. Belum setahun lah. Tanggal berapa itu? Tanggal 26 Juli 2020. Iya. Hidup baru ya di dalam Tuhan Yesus. Iya. Terus apa yang dirasakan setelah dibaptis gitu, merasakan hidup baru di dalam Tuhan walaupun belum ngerti untuk selanjutnya ya? Iya, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi memang dari 2014 ke 15 itu saya 2015 ya. Dari 2015 saya bilang sama Bu Ida, saya mau masuk Kristen gitu kan. Tapi sepanjang keseharian saya tetap saya berdoa dalam nama Yesus, karena saya teringat gitu doa-doa ibu yang mendoakan saya gitu, apapun diminta dalam nama Yesus gitu ya kan. Dan untuk searching itu saya waktu dulu nggak ada gadget, nggak ada apa gitu kan, karena kondisi belum memungkinkan gitu. Akhirnya setelah saya dibaptis itu saya merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Istilahnya saya nggak ada kekhawatiran tentang kehidupan, tentang masa depan gitu Bu Eli. Iya. Jadi tentang apapun hidup saya ngalir gitu aja gitu. Saya ngerasa setelah dibaptis itu saya ngerasa kok hidup saya kok datar-datar aja gitu ya kan, nggak punya kekhawatiran tentang apa gitu, tentang apa kehidupan. Pokoknya gitu, jalanin hidup sehari-hari biasa gitu ya, nggak ada ketakutan lagi. Iya, nggak ada gitu ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Nah di situ di satu titik saya sempat terpikir gitu, sempat terlintas dalam pikiran saya, kok Tuhan hidup saya kok gini amat gitu ya, kayaknya nggak ada iramanya lah gitu kan. Apa Tuhan nggak sayang sama saya gitu kan? Apa Tuhan udah ninggalin saya gitu? Di situ saya nangis. Justru orang pengen ya hidup nggak ada beban, nggak ada pikiran yang gimana gitu kan. Tapi saya ngerasa kok hidup saya kok biasa aja, maksudnya nggak mikir gimana nanti ke depannya gitu kan, gimana kehidupan saya nggak mikir ke sana gitu. Jadi saya datar aja gitu hidup saya, tenang aja gitu, nggak ini. Tapi memang setelah dibaptis itu saya merasakan berkat yang luar biasa Bu Eli. Saya ditemukan dengan teman saya yang baik gitu ya kan, yang mau terima saya. Akhirnya pindah dari teman saya yang Muslim ini, saya pindah ke tempat ada teman saya Kristen. Saya pindah tinggal di rumahnya yang teman saya orang Kristen itu. Nah di situ saya merasakan berkat yang luar biasa. Istilahnya saya nggak punya, waktu itu bahagia aja gitu, tenang aja gitu hidup, nggak punya kekhawatiran tentang masa depan, walaupun nggak punya pekerjaan, walaupun nggak ada penghasilan, tapi kok anteng-anteng aja gitu hidupnya gitu. Tapi kulit waktu itu masih hitam tuh ya? Oh masih hitam banget Bu Ali, hitam banget. Tapi udah ada kepedean, ya udah mulai ada percaya diri, ya, ketemu orang gitu ya. Itu baru belajar, udah mulai belajar keluar, udah mulai beradaptasi lah, bersosialisasi lah gitu. Ya kan? Nah di situ saya ngerasa, saya masih kebetulan dia juga punya
saudara teman saya yang Kristen ini, saya juga bikin makanan lah, kue lah gitu, saya kasih saudara dia buat jualin juga gitu ya kan. Di situ saya merasa setelah saya dibaptis 2020 ya. Jadi perjalanan saya 2015 itu saya mantapkan untuk ikut Tuhan Yesus. 2016, 17 itu saya hidupnya damai-damai aja gitu. Karena Yesus Raja Damai ya. Jadi selama 2015, 2016, 2017 saya baru dikasih nih sama Tuhan cobaan gitu. Ujian lah gitu. Karena 2015 itu saya udah mantap ikut Yesus. Di hati saya apapun yang terjadi saya tetap ikut Yesus gitu. Jadi 2016 itu jebret satu masalah langsung kalau saya berpikir itu saya nggak bisa hadepin gitu. Masalah datang dari keluarga saya, rumah saya digadain sama keluarga saya, salah satu anggota keluarga lah.